Kalian tahu nggak sih apa itu brand positioning dan nilai merek dalam brand management? Kenalin, kita dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai brand positioning dan nilai merek dalam brand management. Positioning merupakan tindakan merancang penawaran atau citra perusahaan sehingga nama atau brand perusahaan dapat menempati suatu posisi khusus yang memiliki suatu ciri khas di masyarakat. Positioning bekerja dengan memainkan pikiran masyarakat, bukan melalui produk yang kita buat. Strategi dari positioning ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah melakukan riset pasar dan kompetitor. Riset pasar ini dilakukan untuk dapat menentukan pasar mana yang cocok dengan produk dan filosofi dari brand perusahaan. Dan yang kedua adalah penetapan pasar. Penetapan pasar ini dilakukan agar perusahaan dapat fokus untuk bersaing pada pasar tersebut dengan menciptakan citra yang khas demi menumbuhkan sebuah citra ataupun pandangan konsumen terhadap brand dari perusahaan tersebut. Jadi, untuk menetapkan positioning suatu merek, pertama-tama kita harus menetapkan frame of reference atau di kategori apa produk kita ingin kita tanamkan dalam benak konsumen. Tujuannya agar konsumen tahu di mana posisi produk kita dibandingkan pilihan lain di pasar. Yang kedua, kita butuh point of difference, yakni pembeda atau hal unik yang dimiliki produk kita dibanding pesaing. POD penting agar brand kita memiliki alasan kuat mengapa konsumen harus memilih kita dibanding pesaing. Terakhir, jangan lupa points of parity. Ini adalah standar dasar, artinya produk kita harus punya fitur yang sama dengan standar di pasaran supaya dianggap sah, sekaligus bisa dipakai buat nangkis keunggulan lawan. Merek perlu menentukan posisinya menggunakan perceptual mapping untuk menemukan celah pasar. Strategi positioning dipilih berdasarkan FOR, POD, dan POP melalui 5 pendekatan, yaitu atribut, benefit, user, competitor, dan quality or price positioning. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan strategi tersebut melalui brand mantra. Brand mantra adalah frasa pendek, biasanya 3-5 kata yang menangkap esensi atau jiwa dari positioning merek dan berfungsi sebagai panduan internal bagi organisasi. Brand mantra terdiri dari 3 elemen utama. Pertama, emotional modifier, yaitu kata yang menggambarkan manfaat emosional yang ingin diberikan merek kepada konsumen. Kedua, descriptive modifier yang menjelaskan kategori atau karakter produk. Ketiga, brand function yang menunjukkan fungsi utama produk atau layanan. Selain itu, terdapat juga brand promise, yaitu janji mengenai manfaat atau pengalaman yang akan diterima konsumen ketika berinteraksi dengan merek. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih bagaimana Samsung bertransformasi dari pengikut menjadi pemimpin pasar teknologi dunia? Jawabannya adalah positioning. Samsung menetapkan frame of reference sebagai penggerak smart lifestyle. Mereka bukan sekedar menjual alat, tapi solusi kehidupan digital yang terintegrasi. Points of difference Samsung ada pada inovasi pionir seperti layar foldable dan kebebasan customasi. Samsung memposisikan diri sebagai merek bagi individu yang progresif dan dinamis. Namun, mereka tak lupa pada points of parity. Melalui keamanan Samsung Knox dan reliabilitas perangkat, mereka memastikan teknologi canggihnya tetap aman dan dapat diandalkan. Dengan mantra Inspire the World, Create the Future, Samsung membuktikan bahwa positioning yang kuat lahir dari inovasi yang inklusif dan adaptif. Berdasarkan pembahasan yang tadi telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa brand positioning merupakan strategi penting dalam menempatkan merek secara unik dan bernilai di benak konsumen. Positioning tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga bagaimana persepsi konsumen dibentuk melalui pengalaman dan komunikasi. Selain itu, strategi positioning juga didukung oleh analisis seperti perceptual mapping, serta diperkuat oleh brand mantra and brand promise untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan konsumen. Melalui studi case study, dapat dilihat bahwa keberhasilan positioning ditentukan oleh inovasi, konsistensi, dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Oleh karena itu, positioning harus terus dikembangkan agar mereka tetap kompetitif di era digital.